Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Randa Tridianti dari kelas IF 4904 dengan NIM 10301250053. Di video ini saya akan membahas kuis kalkulus sub CLO 0314. Oke, mungkin langsung saja kita lihat soalnya. Jadi di sini untuk nomor 1, yang A itu ada integral 20 fx dx. Integral 02 fx dx ini berarti kita akan mencari luas daerah grafik Y sama dengan fx dan sumbu x di mana x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Di sini kita tidak perlu mencari rumus fungsi fx-nya, tapi kita bisa langsung menghitung menggunakan rumus luas bangun datar. Karena bisa kita lihat di sini ada bangun datar segitiga. Jadi tinggal kita cari alas dan tingginya. Pertama di sini alasnya adalah dari 0 sampai 2, sehingga alasnya adalah 2 satuan, dan tingginya adalah dari 0 sampai 2 juga, sehingga tingginya adalah 2. Maka kita dapatkan yang A2 fx dx alasnya adalah 2 dan tingginya juga 2. Dan seperti yang kita sudah tahu, rumus luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Maka 1/2 dikali alasnya 2 dan tingginya juga 2. 2 dikali 2 dan dikali 1 hasilnya adalah 4. Dibagi 2 hasilnya adalah 2. Selanjutnya, untuk yang B, integral 24 fx dx. Ini berarti kita menghitung luas daerah yang ada di rentang X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Di sini kita bisa melihat ada dua bangun datar. Yang pertama ada bangun datar segitiga dan persegi panjang. Untuk segitiganya kita memiliki alasnya adalah dari 2 ke 3, maka alasnya adalah 1 satuan. Dan untuk tingginya juga dari 0 sampai 1, maka tingginya adalah 1. Sedangkan untuk persegi panjangnya, di sini lebarnya bisa kita lihat dari satuan dari sumbu X sama dengan 3 sampai X sama dengan 4. Maka lebarnya adalah 1 dan tingginya dan panjangnya sama seperti tinggi segitiga, yaitu 1. Maka di sini kita dapatkan alasnya 1, tingginya 1, panjangnya 1, dan lebarnya juga 1. Untuk luas segitiganya 1/2 dikali alasnya 1 dan tingginya juga 1. Maka hasilnya 1/2. Lalu untuk luas persegi panjangnya, yaitu rumusnya panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 1, lebarnya juga 1. Maka hasilnya adalah 1. Dan untuk menghitung luas daerah bangun datar ini, tinggal kita jumlahkan saja luas segitiga dan luas persegi panjangnya. L1 tambah L2. Sini tadi L1-nya adalah 1/2 dan L2 atau luas persegi panjangnya adalah 1. Maka hasilnya kita samakan dulu penyebutnya 2, ini 1, dan 1 itu sama seperti 1/1. Karena penyebutnya di sini 2, maka 2 dibagi 1 adalah 2, 2 dikali 1, 2. Maka hasilnya adalah 3/2. Oke, selanjutnya kita ke yang nomor C. Di sini C batasnya itu dari 4 sampai 6. Kita lihat di sini dari X sama dengan 4 dan X sama dengan 6. Ada bangunan yang sama seperti di rentang 2 sampai 4. Di sini ada bangunan segitiga dan persegi panjang. Maka kita cari alas, tinggi, dan panjang dan lebarnya. Sini alasnya dari X sama dengan 4 sampai X sama dengan 5, maka alasnya adalah 1, dan tingginya juga dari 0 sampai 1, maka tingginya adalah 1. Tingginya ini sama dengan panjang
persegi panjangnya. Lalu untuk lebar persegi panjangnya adalah dari 5 ke 6, maka lebarnya adalah 1. C 4, 6. Tadi kita dapat alasnya adalah 1, tingginya adalah 1, panjangnya 1, dan lebarnya juga 1. Untuk luas pertama atau luas segitiganya, 1/2 dikali alasnya 1 dan tingginya 1. Maka hasilnya 1/2 kali 1 kali 1, hasilnya 1/2. Selanjutnya, luas yang kedua atau luas persegi panjangnya, sini panjang kali lebar. Panjangnya adalah 1 dan lebarnya adalah 1. Maka hasilnya adalah 1. Jadi, luas untuk daerah yang berada di rentang 4-6 adalah 1/2 ditambah 1. Sama seperti cara yang tadi, kita samakan dulu penyebutnya 2, di sini 1, dan di sini 2. Maka hasilnya 3/2. Oke, selanjutnya untuk yang nomor D, di sini dari 6 sampai 8. Jadi, di X sama dengan 6 sampai X sama dengan 8, di sini ada 2 buah bangun datar. Yang pertama itu bangun segitiga yang di atas sumbu X, dan yang kedua adalah bangun setengah lingkaran yang berada di bawah sumbu X. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu untuk alas dan tinggi dari segitiganya. Di sini untuk alas segitiganya berada dari rentang X sama dengan 6 sampai X sama dengan 7. Maka lebarnya adalah 7 dikurangi 6, yaitu 1 alasnya. Lalu untuk tingginya adalah yang dari sini, dari 0 sampai ke 1, maka tingginya adalah 1. Bisa langsung kita tulis terlebih dahulu. Untuk D 6, 8. Alas segitiganya adalah 1 dan tingginya 1. Lalu untuk setengah lingkarannya, di sini kita bisa hitung diameternya, yaitu dari X sama dengan 6 sampai X sama dengan 8, maka diameternya adalah 8 dikurangi 6, yaitu 2. Atau jari-jarinya 2 dibagi 2, yaitu 1. Bisa juga kita hitungin dari sini. Ini dari 0 sampai min 1, maka jari-jarinya adalah 1. Jadi bisa kita tulis jari-jari atau R-nya itu 1. Nah, yang pertama kita hitung dulu luas segitiganya. Anggap aja luas segitiganya adalah L1. Rumusnya 1/2 dikali alas dikali tinggi. Alasnya tadi 1 dan tingginya juga 1. Maka hasilnya 1/2 dikali 1 dikali 1, yaitu 1/2. Lalu untuk luas 2-nya atau luas setengah lingkarannya, seperti yang kita ketahui, rumus lingkaran adalah V dikali R atau jari-jari kuadrat. Karena di sini berbentuk setengah lingkaran, maka kita kalikan 1/2 dikali V dikali R kuadrat. Jadi 1/2 dikali V, tadi R atau jari-jarinya adalah 1 kuadrat. 1 dikali V jadi V/2, dan 1 dikuadratkan adalah 1. V kuadrat dikali 1 hasilnya V/2. Maka luas totalnya adalah luas segitiga tadi ditambah luas tengah lingkarannya. Tadi luas segitiganya adalah 1/2. Ditambah luas setengah lingkarannya V/2. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka langsung saja kita jumlahkan 1 ditambah V/2. Jadi untuk luas daerah yang berada di interval 6 sampai 8 ini adalah 1 ditambah V/2. Selanjutnya, untuk yang E di sini kita menghitung luas daerah dari 0 sampai 8. Atau seperti yang kita lihat, 0 sampai 8 adalah
keseluruhan bangun datar yang tadi sudah kita hitung luas daerahnya masing-masing. Berarti untuk yang E dari 0 sampai 8 itu berarti luas daerah yang tadi sudah kita hitung. Yang pertama dari 0 sampai 2, lalu ditambah yang dari 2 sampai 4, ditambah 4 sampai 6, ditambah yang terakhir 6 sampai 8. Tadi kita sudah hitung yang dari 0 sampai 2 atau luas daerah segitiga yang ini adalah 2. Lalu yang di interval 2 sampai 4, bangunan segitiga dan persegi panjang ini, luas daerahnya adalah 3/2. Lalu untuk yang interval 4 sampai 6, bangunan ini, itu luasnya adalah 3/2 juga. Dan terakhir, luas daerah yang berada di interval 6 sampai 8, yang berbentuk segitiga dan setengah lingkaran itu adalah 1 ditambah V/2. Kita jumlahkan dengan menyamakan penyebutnya. Lalu, karena di sini 2 itu sama seperti 2/1, penyebutnya kita ubah menjadi 2, berarti 2 dibagi 1 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4, di sini 4. Lalu, karena di sini penyebutnya sudah sama semua yang lainnya, tinggal kita tulis saja, tambah 3, tambah 3, tambah 1, tambah V. Hasilnya adalah 4 ditambah 3, 7, 7 ditambah 3, 10, 10 ditambah 1, 11. Jadi 11 ditambah V/2. Maka luas seluruh daerah yang berada di grafik ini adalah 11 ditambah V/2. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan nomor 2. Di sini kita akan menentukan hasil integral tentu dengan menggunakan metode substitusi. Jadi, pertama-tama kita menentukan mana yang akan dijadikan substitusi. Kita lakukan permisalan. Misal, angka yang di dalam kurung ini adalah U. U sama dengan 3X tambah 1. Maka DU per DX atau turunan dari U ini adalah seperti yang kita ketahui, rumus turunan adalah pangkat dikali koefisien dikali X pangkatnya ditambahkan 1. Di sini pangkatnya adalah 1. Maka 1 dikali 3, lalu X-nya pangkatnya 1 dikurangi 1. Maka 1 dikali 3 adalah 3, dan X 1 dikurangi 1 adalah 0. Seperti yang kita ketahui, X pangkat 0 atau suatu bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi ini sama aja dengan 3, karena 3 dikali 1. Maka DU per DX sama dengan 3. Karena di sini di integralnya kan dia pakainya DX, sedangkan kita melakukan permisalan menggunakan U. Maka kita ubah juga DX-nya menjadi DU. DU per DX kan 3. Ini bisa kita kali silang. Jadi DX kali 3, DU sama dengan 3 dikali DX. Maka nilai DX adalah DU per 3. Setelah seperti ini, bisa kita tulis ulang integralnya tadi. Jadi, integral 0 sampai 3. 3X tambah 1-nya kita ubah menjadi U. Berarti U pangkat 6. Dan DX-nya tadi DU per 3. U6 dikali DU per 3. Ini sama aja seperti integral 0 sampai 3 U pangkat 6 dikali 1 per 3 DU. Nah, 1 per 3-nya bisa kita keluarkan terlebih dahulu menjadi 1 per 3. Baru kita hitung integral 0 sampai 3 U pangkat 6 DU. Sini kita tulis lagi. Untuk rumus integral itu, rumusnya adalah koefisien per
pangkat ditambah 1 dikali variabelnya, dan pangkatnya ditambahkan 1 juga. Maka di sini koefisiennya kan 1. Ya, 1 per pangkatnya adalah 6. Berarti 6 ditambah 1 dan pangkatnya di sininya juga ditambah 1. Batasnya dari 3 sampai 0. Sini bisa kita hitung, ini 1 per 3. 1 per 6 ditambah 1 adalah 7. U pangkat 7. Batasnya 3, 0. Sini bisa kita kalikan pecahannya. 1 dikali 1 adalah 1. Dan 3 dikali 7 adalah 21. U per 7. Lalu kita substitusi nilai U-nya yang tadi. U sama dengan 3x tambah 1. Di 3x tambah 1 pangkat 7. Nah, karena di sini ada batas atas yaitu 3 dan batas bawah yaitu 0, maka kita hitung dengan mensubstitusi nilai batas atas dikurangi nilai batas bawah. Untuk yang pertama, untuk batas atas, jadi kita kalikan langsung 1 dikali 3x tambah 1 pangkat 7. Kita masukkan 3x-nya yaitu 3. Batas atasnya terlebih dahulu. Ditambah 1 pangkat 7 per 21. Lalu dikurang dengan batas bawah. X-nya kita ganti dengan batas bawah yaitu 0. Ditambah 1 pangkat 7 per 21. Sini 3 dikali 3 adalah 9. 9 ditambah 1 pangkat 7 per 21 dikurang 3 dikali 0 adalah 0 ditambah 1 pangkat 7 per 21. 9 ditambah 1 adalah 10, maka dia 10 pangkat 7 per 21 dikurang 0 ditambah 1 adalah 1 pangkat 7 per 21. Sini karena penyebutnya sama-sama 21, jadi kita langsung tulis saja per 21. 10 pangkat 7 adalah 1 juta. 10 juta. Dan 1 pangkat 7 adalah 1. Maka hasilnya adalah 9.999.999 per 21. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan membagi masing-masing pembilang dan penyebut dengan 3. Jadi yang di sini dibagi 3, yang di bawah juga dibagi 3. Yang hasilnya menjadi dan 21 dibagi 3 adalah 7. Maka hasil akhirnya adalah 3.333.333 per 7. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata baik dalam penyampaian ataupun kata yang saya ucapkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.